kepada orang-orang, kepada murid-muridnya, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Maksudnya adalah selagi Yesus bersama-sama dengan mereka, itu kesempatan, percayalah kepada terang itu. Jadi terang itu adalah Tuhan sendiri, adalah Yesus. Nah, coba lihat bagian yang sudah abang kasih tanda bold. Terang ada di antara kamu. Kemudian diulangi lagi, terang itu ada padamu. Kemudian di bawah diulangi lagi, selama terang itu ada padamu. Berapa kali diulang? 3 kali. Terang itu ada padamu. Dan apa yang harus kita lakukan supaya ketika terang itu ada pada kita, bagian yang terakhir, kita menjadi anak-anak terang. Apa maksudnya kira-kira jadi anak-anak terang? Apakah kalian jadi terang bersinar gitu? Bukan ya. Menjadi anak-anak terang dalam konteks rohani. Oke, next. Nah, karena tema kita tadi adalah be faithful in the light, kita harus percaya kepada terang itu. Percaya kepada terang itu sama dengan kita berjalan di suatu jalan yang kita nggak tahu ujungnya seperti apa, tetapi di ujungnya itu ada terang. Ya, ulangi ya. Kita seperti berjalan di sebuah jalan raya, jalan yang sangat besar ataupun jalan yang sangat kecil, yang kita tahu hanya ujungnya aja. Di ujungnya ada apa? Ada terang. Tapi jalannya kita nggak tahu seperti apa. Itulah mengapa dalam firman Tuhan tadi dibilang percaya. Dalam bahasa Inggrisnya be faithful. Pokoknya percaya aja dulu. Karena di ujungnya ada terang. Supaya kita menjadi anak-anak terang, ada jalan, ada proses yang kita harus lalui. Enggak hari ini kamu tiba-tiba langsung terang gitu, tidak. Itu adalah sebuah proses. Nah, malam ini kita mau belajar proses seperti apa yang harus kita lewati, yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar jadi anak terang. Karena Yesus waktu dia datang ke dunia, Yesus adalah terang itu, dan dia berkata apa? Siapapun yang percaya kepada terang itu akan menjadi anak-anak terang. Nah, next. Boleh kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Efesus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang terang itu, saya mau kita melihat dulu apa sih bedanya terang sama gelap. Siapa tahu ada yang belum ini ya, belum tahu apa bedanya terang sama gelap. Efesus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, ini ada sebuah kontras yang cukup jelas ya, yang dikasih Alkitab, apa bedanya terang dan gelap. Disebutkan bahwa kita, orang-orang yang telah hidup di dalam Tuhan, adalah anak-anak terang. Dan terang itu berbuahkan apa? Terang berbuahkan apa tadi? Dan keadilan dan kebenaran. Oke, itu ciri-ciri ya. Anak-anak terang, dia pasti berbuahkan kebaikan, kebenaran, keadilan. Dan ada lagi kontrasnya, lawannya terang adalah gelap. Next. Buka Yohanes pasal 3. Apa-apa ya, kita rajin-rajin buka Alkitab ya. Yohanes pasal 3 ayat 19 dan ayat 20. Yohanes pasal 3 ayat 19 dan ayat 20. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Inilah terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Jadi ada kelompok orang-orang di dunia ini yang benci terang katanya. Di sini siapa yang benci terang? Ada yang suka gelap? Nah, ada yang suka gelap? Bukan ini gelap maksudnya. Ada yang suka kegelapan? Di
Dibilang dalam kitab apa? Ciri-ciri orang yang menyukai gelap, dia selain benci kepada terang, dia banyak menyembunyikan kejahatan. Siapa di sini ada menyembunyikan kejahatan? Ada yang punya kejahatan yang disembunyikan? Hati-hati, jangan ya. Ciri-cirinya sangat jelas bahwa orang-orang yang ada di dalam kegelapan, dia nggak berani datang kepada terang. Kebalik loh ya, orang-orang yang hidupnya dalam kegelapan, dia nggak berani datang kepada terang karena waktu dia datang kepada terang, semua kejahatannya akan ketahuan. Ada nggak orang kalau maling nyuri barang di rumah gitu kan, datangnya siang-siang bolong, ketahuan gitu. Dia pasti datangnya malam-malam. Atau ada yang nyuket pensil pulpen kawan aku ambil pulpen kau ya. Tak mungkin, pasti ngambilnya sembunyi-sembunyi. Itu adalah perbuatan yang dilakukan di dalam kegelapan. Mau dia siang hari, mau dia pagi hari, mau dia malam hari. Jadi sekarang tahu bedanya ya, apa itu kegelapan dan apa itu terang. Lanjut. Pertanyaannya, mengapa kita harus percaya dan berjalan di dalam terang? Yohanes pasal 12 ayat 35 dan 36 tadi ada mengandung dua kata kerja. Tahu kata kerja kan ya? Ya, mengandung dua kata kerja. Sesuatu yang harus dilakukan secara sadar, aktif. Jadi ada kata berjalan dan ada kata percaya. Gak mungkin kalian berjalan tapi kalian gak sadar kalian lagi jalan. Gak mungkin. Itu adalah dua hal yang dilakukan secara sadar. Oke? Nah, kita lihat yang pertama. Baca keras-keras nomor 1 ya. 1, 2, 3. Supaya kegelapan tidak menguasai kita. Yohanes pasal 1 ayat 4-5. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bisa gak kegelapan menguasai terang? Coba mikir sebentar. Kira-kira bisa gak kegelapan itu memakan terang itu, menguasai terang itu, menghabiskan terang itu? Bisa gak kira-kira? Ayo, coba dipikir. Ini bukan pertanyaan IPA atau pertanyaan. Kira-kira bisa gak kegelapan itu menguasai terang? Gak bisa. Justru kebalikannya. Contoh, kalau ruangan gereja ini gak ada lampu, belum dinyalain, itu kegelapan, kondisi gelap. Kemudian waktu lampu dinyalakan, apa yang terjadi? Ruangannya jadi terang. Bisa gak kegelapan itu melawan? Di sini setengah terang, di setengah gelap itu. Kegelapan itu berusaha melawan, bisa gak? Enggak. Ketika terang itu ada, kegelapan langsung hilang, langsung sirna. Firman Tuhan pun berkata demikian. Ketika Tuhan menciptakan terang, Tuhan memberikan terang itu sebuah sifat, di mana dia tidak dapat dikuasai kegelapan. Jadi anak-anak terang, anak-anak yang hidupnya terang di dalam Tuhan, mereka tidak dapat dikuasai kegelapan. Nice. Ada yang takut hantu? Ada? Itu hantu apa? Kok tahu? Coba jujur dulu. Ada yang takut hantu gak di sini? Jujur. Bener gak ada yang takut hantu? Ada yang takut hantu? Coba angkat tangan. Gak apa-apa. Wah, hebat semua, pemberani. Atau takut angkat tangan kan takut hantu kalian? Saya percaya ya banyak yang takut hantu. Gak mungkin ada yang takut hantu. Atau next, ada yang takut gelap? Suruh pulang malam-malam lewat tempat-tempat yang kata orang angker. Ada yang takut? Pulang sendiri? Next. Nah, jawaban dari semua itu, mau kita takut dengan apapun, ingat satu hal, kita punya Tuhan. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, terang itu ada dalam hidup kita, kita percaya satu hal tadi, firman Tuhan berkata,
kegelapan tidak dapat menguasai terang. Katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Kegelapan tidak dapat menguasai terang. Justru terang itulah yang mengusir kegelapan. Jadi kalau kamu ada yang takut hantu, ada yang takut gelap, ada yang takut hal-hal yang sedemikian rupa, pastikan dalam dirimu sekarang ada terang nggak? Kenapa kamu masih takut? Nah itu jadi pertanyaan ya. Oke? Jadi kalau masih ada yang takut dengan hantu, takut dengan gelap, takut dengan segala cerita-cerita tahayul itu, pastikan kembali, apakah dalam dirimu sekarang sudah ada terang atau belum? Kalau kamu punya terang, kamu tidak perlu takut. Meskipun kamu rasanya khawatir, kamu ya merinding atau semacamnya, itu normal. Tetapi jangan takut, beranilah. Karena tidak akan pernah kegelapan itu menyentuh kamu. Amin? Gak bisa. Andai kata pun kegelapan itu mau mengganggu kamu dengan cara apapun, masukkan mimpi-mimpi yang seram mungkin, atau lewat orang lain dia ceritakan hal-hal yang membuatmu takut. Takut itu sesuatu yang manusiawi kan, kita masih manusia. Semua orang bisa merasa takut. Tetapi ingat, kegelapan tidak pernah bisa menguasai terang. Tidak akan pernah. Karena terang itu adalah Tuhan. Lanjut. Nah, kita baca kembali ayat 35. Yohanes pasal 12 ayat 35. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Nah, pilihannya itu ada pada kita sekarang. Kamu mau percaya pada Tuhan, atau kamu mau melawan ketakutanmu sendirian? Kalau kamu melawan semua ketakutanmu sendirian, takut kepada hal-hal tersebut, kamu gak akan menang. Dengar ya, gak akan pernah kamu bisa menang. Karena kegelapan itu hanya terang yang bisa mengusirnya. Jadi andalkanlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan yang ada orang-orang itu. Lanjut. Nomor 2, kenapa kita harus percaya dan berjalan di dalam terang Tuhan? Baca sama-sama, keras-keras ya. 1, 2, 3. Oke, supaya kita tahu pasti kemana kita pergi. Ini sama kayak gambar yang ada jalan besar tadi, yang abang bilang. Kita hanya tahu ujungnya. Kita nggak tahu jalannya seperti apa, tapi kita hanya tahu ujungnya. Ujungnya menuju kepada ujungnya menuju ke kemana? Loh, ini cowok-cowok nih main HP. Ujungnya menuju kepada, haleluya. Yo, ujungnya menuju kepada terang. Kita hanya tahu ujung daripada perjalanan kita. Ketika kita jadi anak-anak terang, tentu saja kita berjalan kepada Tuhan, bukan kepada kegelapan, bukan kepada dunia, bukan kepada yang lain. Nah, ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, kita bisa melihat dengan jelas kemana kita pergi. Yohanes pasal 8 ayat 12. Abang bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Apa yang dimaksud dengan ia mempunyai terang hidup? Kira-kira apa yang dimaksud dengan ia mempunyai terang hidup? Maksudnya adalah ketika kita berjalan di dalam terang, kita menuju kepada kehidupan yang kita menuju kepada ya. Ketika kita berjalan dalam terang itu, kita berjalan kepada kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang telah menjadi anak-anak terang, dia tahu kemana akhir perjalanannya, yaitu terang hidup. Kemana? Ke surga. Ada gak anak-anak Tuhan yang pergi ke neraka? Ya enggak. Orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang dalam hidupnya ada terang Tuhan,
dia pasti akan sampai ke tempat di mana Tuhan ada, yaitu di dalam kerajaan surga. Nama lain kerajaan surga di Alkitab itu kerajaan terang loh. Kalau kalian baca ya dalam Alkitab, nama lain kerajaan surga itu adalah kerajaan terang. Oke, lanjut. Nah, kita baca kembali ayat 35 dalam Yohanes pasal 12 tadi. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Orang yang berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu karena gelap. Jadi dia tidak bisa lihat ada apa di depannya. Dia tidak bisa tahu arah tujuannya, tidak jelas. Tetapi orang-orang yang mencari terang dan orang-orang yang punya terang, dia tahu saya harus lewat sini. Apa yang saya harus lakukan? Dia tahu untuk mencapai tujuan itu. Karena apa? Terang Tuhan yang akan menuntun dia. Jadi jangan lagi kita menjadi orang-orang yang tersesat, yang nggak tahu arah tujuan hidupnya, yang nggak tahu jalannya kemana. Sehingga kita bukan menjadi anak-anak terang, tapi malah menjadi anak-anak kegelapan kalau kita tidak punya Tuhan. Oleh karena itu pastikan kembali dirimu sekarang. Kira-kira ada nggak yang udah tahu nanti besar mau jadi apa? Ada yang udah tahu? Ada banyak yang belum tahu ya. Atau begini, ada yang tahu nggak kira-kira kalau nanti sudah besar, lanjut aja. Nah ini ya, ini aja. Kira-kira ada yang tahu nggak sekarang ya? Kalau nanti kalian meninggal, mati, ke surga atau ke neraka kira-kira? Yang ini. Seberapa yakin? Yang yakin boleh angkat tangan dong. Pastikan lagi, yang yakin boleh berdiri dong. Jangan ikut dulu, yakinkan dirimu. Yakinkan dirimu. Oke. Masih ada yang ragu-ragu. Yang yakin kalau sekarang mati ke surga, lompat. Ada yang nggak lompat gimana nih? Oke, duduk. Ini intermezzo aja ya. Jadi untuk kita bisa tahu kemana kita pergi, ke surga atau ke neraka, jadilah anak-anak terang. Miliki terang. Waktu kamu punya terang, waktu kamu punya Tuhan, kamu akan tahu jelas kemana kamu pergi dengan yakin. Jadi kalau orang tanya, nggak lagi ragu-ragu, kayaknya sih. Kamu nggak akan ragu-ragu lagi ketika kamu punya Tuhan. Amin. Kemana orang-orang yang punya terang pergi? Ke surga, yang adalah kerajaan terang. Next. Ini. Coba satu orang bacakan dong Yohanes pasal 12 ayat 46. Satu orang cewek. Yohanes pasal 12 ayat 46. Dan satu orang bacakan, siapapun. Oke, Yesus bilang, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya jangan tinggal di dalam kegelapan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak bisa dikuasai kegelapan dan dia tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Otomatis ketika dia mengikut Tuhan, maka dia juga akan bersama-sama dengan Tuhan. Ini hanya gambar ya, enggak kayak gitu, saudara. Kita nggak ada yang tahu. Ini hanya gambar ya. Lanjut. Nah ini lawannya. Coba satu orang buka Matius pasal 8 ayat 12. Cowok sekarang. Ada yang bawa kita kan? Matius pasal 8 ayat 12. Udah? Yang udah dapat boleh bacakan. Ini cowok. Satu orang. Sedangkan mereka yang tidak hidupnya di dalam Tuhan akan dicampakkan ke dalam kegelapan
paling gelap. Maksudnya gimana? Kegelapan yang paling gelap di antara segala jenis kegelapan, yaitu adalah neraka. Dan di sana hanya terdapat apa? Ratap dan kertak itu. Bahkan di beberapa bagian di Alkitab disebutkan lagi, di sana ada api yang menghanguskan yang tidak akan padam, dan ada ulat-ulat yang tidak akan mati. Begitu mengerikannya lautan api itu, neraka itu. Dan kesinilah perginya orang-orang yang tadi berjalan dalam kegelapan, karena dia tidak tahu kemana dia pergi. Ujungnya pasti menuju ke satu tempat yang sama, yaitu neraka. Lain dengan anak-anak Tuhan, dengan anak-anak terang, dia tahu dia akan pergi ke surga, dan dia pasti, nggak ragu-ragu, nggak setengah-setengah, nggak kemungkinan, nggak kayaknya, pasti ke surga. Jadi mau jadi anak-anak terang atau anak-anak kegelapan? Pasti pilih anak-anak terang. Ya, lanjut. Yesus datang sebagai terang supaya kita yang percaya kepadanya memiliki hidup ya, dan tidak tinggal dalam kegelapan. Pilihannya ada di tanganmu. Lanjut. Nah, ini yang ketiga. Baca lantang ya. 1, 2, 3. Oke, mengapa kita harus berjalan dan percaya kepada Tuhan yang adalah terang itu? Ketika kita percaya dan berjalan di dalam Tuhan yang adalah terang, kita sah jadi anak-anak terang. Jangan ngaku-ngaku. Oh. Sekarang saya ulangi pertanyaan yang sama kayak tadi ya. Abang ulangi pertanyaan yang sama. Siapa di sini yang sudah jadi anak-anak terang? Yang sudah. Ya, angkat tangan. Yang percaya dan sadar dirinya sudah jadi anak-anak terang. Boleh angkat tangan tinggi. Sama-sama. Tinggi. Lanjut. Masih diangkat tangannya. Yang benar-benar yakin dirinya sudah jadi anak-anak terang, berdiri. Benar yakin sudah jadi anak-anak terang, berdiri. Ayo, ini intermezzo tapi ini serius. Yang benar yakin dirinya sudah jadi anak terang. Oke, berapa nih? 5. Ya. 6, sorry. Lanjut. Sekali lagi. Yang sudah memastikan dirinya hari ini jadi anak terang yang sah. Lompat. Lagi ya. Yang merasa hari ini sudah jadi anak terang yang sah. Lompat. 1, 2, 3. Ya, duduk. Oke, nggak apa-apa ya. Ini intermezzo, tapi itu serius. Nah, berarti kalau kalian belum berani dari angkat tangan, belum berani tinggi, apalagi melompat, dengarkan firman Tuhan malam ini baik-baik. Karena disinilah kalian harus melihat kembali ke hati dan pikiran kalian ya. Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 8 berkata begini, bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun, jikalau kamu bebas dari didikan, yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak sah. Ketika kita terima Tuhan, Tuhan panggil kita anak. Amin. Tuhan panggil kita anak. Tapi ada orang-orang yang mengaku sebagai anak, tapi mereka anak-anak haram. Kenapa mereka anak-anak haram? Karena ini tadi bebas dari didikan. Maksudnya gini, ini contoh kecil ya, contoh kecil. Kamu datang ke gereja untuk apa? Ini salah satu contoh didikan yang paling gampang, paling sederhana. Datang gereja untuk apa? Beribadah. Ada nggak hal lain yang kamu lakukan selain beribadah sekarang? Ada? Apa itu? Bercanda, ya, main game, buka Shopee,
Nah, itu contoh ya, itu contoh. Artinya kamu bebas dari didikan. Kamu sedang melanggar kekudusan Tuhan, sedang melanggar tempat ibadah. Di mana waktunya kamu menghadap Tuhan, kamu malah sibuk yang lain. Itu contoh kecil. Nah, firman Tuhan dengan jelas bilang, orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai anak, ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi mereka tidak pernah mau ikut didikan, maka dia adalah anak haram. Ini firman Tuhan nih, anak-anak haram katanya. Jadi kalau kamu mau jadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang sah, kamu harus bersabar dididik. Ya, mau jadi anak-anak Tuhan yang sah, bersabar dididik. Setiap firman Tuhan, perintah Tuhan, dengarkan dan lakukan. Amin. Bisa? Mulai malam ini bisa? Lanjut. Kita baca kembali ayat 36 ya. Yesus berkata, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Perhatikan kata menjadi, bukan dijadikan. Ya, supaya kamu menjadi. Jadi itu pilihannya ada pada kita. Kita mau jadi anak-anak terang atau tidak. Bukan Tuhan, aku mau kamu jadi anak terang, dijadikan anak terang. Oh Tuhan pilih yang ini. Enggak seperti itu. Tuhan panggil kita semua, tapi kita yang harus merespon. Tuhan panggil kamu harus jawab. Kalau kamu nggak jawab, nggak bisa jadi anak-anak terang. Seperti tadi, ketika firman Tuhan disampaikan, kamu harus menjawabnya di dalam hatimu. Waktu tadi ditanya, mau nggak kamu jadi anak-anak terang? Ada yang jawab mau, ada yang tidak jawab. Jawablah itu di dalam hati. Kalau kamu belum bisa mengatakannya sekarang, bilang Tuhan, aku mau jadi anak-anak terang yang sah, yang nggak cuma ngaku-ngaku. Itu ya. Lanjut. Nah, coba cari mana impostornya. Mana? Sebelah mana? Oh, nah itu nampak. Cepat sekali dapatnya ya. Ya, Kristen katanya. Ini yang sering terjadi dan sering kita lihat di dalam rumah Tuhan di zaman ini. Banyak orang-orang yang ngakunya Kristen, bilangnya, oh saya anak Tuhan, saya masuk gereja, saya pelayanan, tapi hidupnya nggak hidup dalam terang, tapi hidupnya gelap. Next. Ada nggak orang-orang Kristen yang hidupnya gelap? Banyak. Dan paling banyak itu anak muda, anak-anak remaja yang masih mencari jati diri. Dia cari dalam Tuhan. Kok kayaknya jawaban Tuhan lama gitu. Akhirnya dia cari ke dunia luar. Dia cari sampai ke tempat-tempat yang paling gelap, sehingga gelaplah hidupnya. Itu pilihannya ada pada kita ya teman-teman ya. Jangan kita hanya jadi orang Kristen, jangan kita hanya jadi pengikut Kristus, tapi sungguh-sungguhlah ikut Kristus. Jangan cuma ngaku pengikut, tapi sungguh-sungguhlah ikut Kristus. Ikut Kristus, makanya dengerin. Ya, sungguh-sungguhlah ikut Kristus. Jangan hanya ngaku-ngaku jadi Kristen, tapi hidupnya lanjut. Nah, pastikan dirimu sudah jadi anak-anak terang. Ada yang belum ikut? Coba ngomong. Ada yang belum ikut? Ya. Nanti ikut ya. Nah, ini cuma ya pastikan dirimu sudah jadi anak-anak terang. Oke? Nah, ini adalah pesan Alkitab kepada kita, pastikan diri kita. Nah, Abang mau bacakan kita satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat 35 sampai 36. Kita baca sama-sama ya. Lukas pasal 11 itu ayat pasalnya tak ada, sorry. Lukas pasal 11 ayat 35 sampai 36. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu bukanlah kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya.
Oke. Saya coba uraikan dengan sederhana ayat ini. Nggak bisa orang hidup dalam terang setengah-setengah. Matanya terang, mulutnya terang, ngomongnya baik-baik semua, tangannya doang. Nggak bisa. Tuhan tidak akui yang seperti itu. Kalau kamu terang, seluruh tubuh. Kalau gelap juga seluruh tubuh. Jadi masuk firman Tuhan ini seperti ini. Kamu mengira, kamu mengira kamu terang. Okay? Kamu kira nih, kamu terang. Tapi ternyata ada satu bagian tubuhmu itu masih melakukan kegelapan. Berarti terang yang kamu kira terang tadi sebetulnya adalah gelap. Betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau ada salah satu bagian tubuhmu yang gelap, itu maksudnya. Jadi kalau kamu mau ikut Tuhan, mau hidup dalam terang, harus seluruhnya. Gak bisa setengah. Tapi bisa gak kita langsung? Mungkin tidak. Proses. Itulah mengapa tadi